Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Jadi yang dikejar hasil. Nggak boleh. Harusnya yang dikejar ridhonya Allah. Mau ditelepon, mau diteror, mau ditungguin. Di sini hatinya karena Allah. Gua mau tahu bisa dapat urusannya Allah, gua tuh dapat. Tapi kan di sini yakinnya tuh di tingkat dewa bahwa bisa dapat. Barusan kemarin bahwa dapat. Sekarang bos udah parkir di tempat gua bos 700 juta, lebih dari pak-pakan. Tanya Pak Hengki ini. Sekarang udah parkir di tempat gue 8 brut. 1 brut tuh 75 juta, 1 brut tuh 100 lembar. Berarti ada 7 brut tuh 7.000 lembar. Lu terlalu ini dipakai, jangan. Lu nggak nyimak. Ya, kalau udah ketemu sama Pak Haji begini kan jadi enak kan. Iya, pokoknya gue nggak mau lu susah. Kenapa Pak Haji nggak mau lu susah? Karena kalau lo susah, gue nggak dapet pahala 1 poin di akhirat, nggak dapet. Kan nggak ada manfaatnya lo ketemu sama gue. Tapi kalau lo kaya raya, tajir, duitnya nggak ada serinya, saldonya ratusan miliar, gue punya tabungan 1 poin di akhirat bos. Kalau dunia kan gue udah ada, bini ada, anak ada, dokter anak gue 2. Anak pertama dokter, anak kedua dokter, anak ketiga SMP. Mobil Alphard 2. Mercy Jeep GL 400 1, Rubicon 1, Dodge Journey 1, Pajero Sport terbaru 3, Fortuner terbaru 3, Mercy E500 1, E320, C200, C240. Wah udah gak sebut bos, di rumah gue 19. Jadi buat apa juga gue ngejar lu bos, bayar admin ya. Gila, bisa gue ditabokin sama Allah, kurang apa? Udah digratisin aja semua tamu. Ntar kalau dia terkabul, gue yang bayar, bukan lu minta sama dia. Siap bos. Makanya gue gak nagih lu. Ngapain nagih lu? Duitnya gak ada. Mending gue nagih yang nyiptain lu. Dikasih waktu sama Bang Tep Haji sampai akhir tahun ini. Bu, kalau besok pagi aja bisa cair dan bisa terkabul, kenapa mesti sampai akhir tahun? Gak usah bu, kayak tadi malam nih, tamunya Kang Nur tuh. Tamu datang, Pak Haji, kalau sampai hotel saya gak bisa bayar listrik, mau dimatiin. Saya bilang, emang yang matiin PLN, yang matiin Allah lah, ngapain lu dengerin PLN? Sampai ntar siang jam 12. Nggak taunya sebelum jam 4 bisa kebayar listriknya. Betul? Betul. Tuh, lu tuh otaknya dipakai sih. Kan otak lu udah capek dulu dipakai. Udah sekarang jangan dipakai dulu. Kan kemarin dipakai juga, otak lu juga menciptakan utang. Enggak kan, kalau saya tuh jujur aja Pak Haji, kalau sama utang lepas. Jadi apa yang gak lepas? Kontol lu gak lepas, nempel. Lu tuh yang gak lepas cuma kontol lu doang karena nempel. Lu kalau nempel juga copot lu. Udah jangan. Pokoknya gue maunya semua dilepas. Nggak ada. Pokoknya lu pasti lunas. Karena muka lu gak kelihatan muka berak. Gak ada yang muka berak. Lu gak kelihatan muka berak. Muka hancur iya muka lu. Apa pertanyaan tadi lu gimana? Tadi lu lepas apa tadi? Coba lanjutin. Jadi sudah kepikiran kali ini. Lepas. Enggak, lu tadi gimana? Yang cerita lepas tadi apa? Iya, Saya mau utang nggak saya pikirin terus apa? Memang nggak pikirin, cuman saya kurang pedenya Pak Haji karena saya belum sodako. Nah itu. Sekarang lu mau sedekah berapa kalau gue dengerin? Lu mau sedekah berapa ya? Ini Pak, saya tuh bingung. Tunggu dulu, lu mau sedekah berapa dulu gue tanyain. Mau ini apa? Patungan potong sapi yang 1 juta. Bawa gak? Ya udah, atas nama siapa ya? Ini saya tuh yang pentingnya ini ya. Ini Pak. kenapa? Ini mau jadi daftar polisi.
Bisa bos. Makanya itu Besok Jumat Pak Haji. pengen pakai setek kabut ini aja dulu. Bisa. Ini ada kendalanya tuh di mata Pak Haji. Kemarin udah dikasih sama sangkalan saya, udah di. Kalau mata kan udah dikasih tahu obat mata. Tangan kanan tempelin di alat kelamin lubangnya anak. Taruh di mata 9 kali. Tangan kiri tempelin di alat kelamin lubangnya anak. Taruh di mata 9 kali. Mandi. Habis mandi, tangan kanan taruh di lubangnya lagi. Taruh di mata lagi 9 kali. Tangan kiri taruh di lubang alat kelaminnya, taruh di mata lagi 9 kali. Terus dilapnya pakai celana dalam yang bersih. Ntar matanya normal. Kan obatnya gitu. Sakit gigi, yang mana yang sakit? Tinggal ambil aja jarinya kiri, tempelin di lubang alat kelamin, taruhnya di gusi, sembuh. Sariawan, taruh di lubang alat kelamin, taruh di sariawan, sembuh. Kemarin ada anak kecil, kalau ibu baca di YouTube, itu anaknya matanya berdarah dalamnya, jadi luka di dalam. Kata dokter mesti dioperasi. Gue bilang gak usah, emang lu punya duit? Saya gak ada duit Pak Haji. Ya udah dijilat aja memaknya, dijilat, sembuh tuh ada di grup. Pak Haji, anak saya kelenjar getah bening. Udah pakai ludah basi aja. Pak Haji, anak saya kan sakit batu empedu. Udah aja kelapa hijau direbus diminum. Pak Haji, mama saya jatuh stroke. Pak Hengki tuh mamahnya, umur 90 tahun. Udah pakai susu kambing aja, pakai susu kambing. Sekarang udah luar biasa. Jadi pakai ilmu kearifan lokal, bos. Pak Haji, anak saya lumpuh, anak saya autis, sembuh tuh nggak ada nggak sembuh. Nah, kenapa lu nggak bisa masuk polisi? Pasti bisa. Syaratnya cuma satu. Kalau emaknya nasihatin, nggak boleh ngelawan. Kalau di rumah dinasehatin suruh bangun pagi, lu bangun. Sebelum azan subuh udah duduk di masjid. Sampai kapan Pak Haji saya sholat di masjid sebelum azan subuh? Sampai jadi polisi udah gak usah sholat lagi. Nah kalau kasus baru lu kemari lagi berobat gitu. Ini kalau sholat subuh kita nggak usah suruh-suruh. Iya, sebelum azan subuh udah harus duduk di masjid. Sebelum azan subuh. Kalau udah azan ya nggak bisa lah bos. Hari gini mau masuk polisi gratis, nggak ada. Tinggal mepet makanya kesini dulu tuh. Besok Jumat tesnya. Ya lo selakangin sampai dibilangin lo kalau emak ngomong jangan ngebantah ya. Lo kalau emak ngomong jangan ngejawab ya. Emaknya ngomong satu, dia nggak boleh ngomong dua. Ide itu doang. Nggak ada syarat lain. Sama diselakangin. Udah diselakangin. Malah kalau ibu mau manjur, alat kelamin ibu diremes-remes pakai tangan kiri, tangan kirinya dikobok, ditekok. Ibu tinggal ngomong, lulus, secaba atau akpol atau apa, kobok-kobok disuruh minum, entah diminum sampai habis. Udah, lo siapin mobil ambulan, selesai. Alhamdulillah. Tapi kalau kan sekarang Rabu, malam Kamis, Jumat tes pagi di Bandung. Diterima. Lo kan belum ngobok-ngobok alat kelamin lo. Coba lo kobok-kobok dulu. Nih mumpung ada ini nih. Nih ada apa namanya nih? Toples. Minum depan gue. Iya nanti. Ya udah. Mutiaranya. Iya, jangan sampai copot lo mutiara tuh. Gue jaga-jaga tuh mutiara copot lagi tuh. Soalnya kalau copot meleleh tuh toples. Tapi mana ada pengobatan sampai ketawa lepas? Nggak ada lo berobat di mana? Di YouTube ada orang mana, orang Jawa. Kenapa sih itu di kamar tawa-tawa sendiri kan siap malam? Siapa yang ketawa? Saya di kamar tuh tawa-tawa sendiri tuh lihat. Ketawa? Bener? Lihat apa? Lihat YouTube. Oh, jadi di rumah tuh megang apa sampai jam berapa? Lihat tayangan Pak Haji aja semuanya. Yang lain lewat. Makanya udah pada tahu semua karena semua dilihat. Udah. Ya udah dipraktekin, bisa dipraktekin. Mana? Bisa gak dipraktekin? Bisa.
Bisa. Ya udah, jadinya nih gini. Senyum-senyum sendiri. Senyum sendiri. Jadi nanti ibu remas-remas alat kelamin ibu 9 kali, usapin ke mukanya dia. Nih si anak diusapin. Lulus. Nah, nanti remas alat kelaminnya ibu pakai tangan kiri, kobok di toples. Nah, kobokannya diminum sama dia. Jadi kalau dia maki, bandel, nakal, gelidik, apalah, nggak kelihatan karena ketutup sama itu. Itu doang. Mudah-mudahan yang jadi kendala itu di sebentar. mata. Yo. Terus Bu, ayo lanjut. Ya mudah-mudahan jadi nggak ada masalah lah gitu. Jangan mudah-mudahan ya Pak. Nggak ada mudah-mudahan. Niscaya. Lewat aja itu memang tes matanya. Bukannya mah lulus gitu. Kalau yang lain-lainnya fisik itu apa udah melampaui gitu. Ada lagi? Udah iya. Ya udah Pak kan mungkin sih. Ya, pokoknya rumah jangan dijual, angkot jangan dijual. Bangkrut nggak usaha Pak Haji sekarang. Bu, itu ibu bangkrut memang saya doa tiap malam biar ibu bangkrut. Karena kalau ibu nggak bangkrut nggak ketemu saya. Saya doain terus tiap malam. Alhamdulillah ya jadi ketemu. Doa gue tiap malam biar ibu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya lu. Kenapa Pak Haji? Biar lu ketemu gue. Tahu. Kalau bangkrut gue bakal gini. Gak bakal. Siapa yang mau dibawa kemari? Udah jauh. Pinggir sawah. Nyasar. Belum nunggu. Datang sore ketemunya jam 10, jam 12. Kayak kurang pasien aja. Emang lu gue doain Bu, tiap malam gue tahajudin, sore pagi gue doain biar lu pada bangkrut. Tak ketemu gue. Tak gue kasih ilmunya. Pokoknya diselakangin. Bisa kan nyelakangin anaknya? Mau gak sayang? Selakangin mama. Yang penting diterima aja ya. Jangan lihat wangi mah beda sama korma, wangi korma ya. Ciri khas. Emang begitu. Oh, Bapak nonton YouTube jangan ketawa. Sama itu saya nonton mutiara. Apa aja ya? Nanti kita mah carinya itu apa? Berlian. Jadi ibu, jadi ibu bantu saya paksain gimana caranya kalau ibu lagi masak. Nih ibu masak nih, mau sahur sambil goreng. Ibu ngomongnya cuma gini, namanya anak siapa? Adek Santa. Panggilannya di rumah? Adek. Ini ikut tes secaba apa akpol? Sabak. Lulus secaba sampai pendidikan. Ucapnya itu aja sambil masak. Sambil nonton TV. Apa aja yang disebut itu aja. Ada lagi? Bisa? Kalau bantuin aja sama Ya gimana gue mau bantuin, lo juga ngerjain, lo juga ngerjain lah emaknya. Ya? Oke? Nah ini jangan pulang, ijab dulu sama anak yatim tahajud. Udah belum? Belum, ntar ijab ke atas. Kalau tahajud gitu aja. Ya, boleh. Jadi nanti ibu ini diijabin di atas, si kakaknya suruh ijab. Nanti anak yatim ngaminin. Yatim tahajud. Manjur, super manjur. Ibu habis ijab mau pulang boleh. Ibu habis ijab mau tahajud ikut bareng anak yatim boleh. Bebas. Saya kasih. Kalau orang lain kan saya nggak boleh tahajud. Ada lagi? Ada lagi? Sip, Dek, bisa? Ya. Oke, sip. Makasih. Yuk gantian duduknya, geser. Yuk. Ye. Lu kalau bisa ibunya jangan salaman sama gue, ngeri bisa nelakangin enggak? Belum ya? Benar. Oh iya. Pantesan tangannya dingin. Kalau dinyelakangin anget. Ya. Umar ya. Jangan diambil lagi ya. Ya. Jangan lama-lama. Kalau sekarang Pak Haji saya udah puas.
karena udah ketemu sama Pak Haji, Ah, iya. ngomong langsung gitu. Jangan lama-lama ya, nanti bulan-bulan ini selesai. Selesai. Amin. Kan tanginan dingin tadi kan? Tinggal nanti nunggu yang 1 miliar. Iyalah pasti. Orang satu grup. Saat itu sudah ada 18 orang. Mana? Akhirnya pada waktu ada yang ngeletuk gitu, Pak Haji ngirim itu videonya Pak Haji ini gitu loh. Di grup itu. Lah ini yang tak cari kan gitu, saya sendiri gitu Pak Haji. Lah ini yang tak cari ini kok baru ketemu sekarang kan gitu Pak Haji. Maksud Bapak mau nyari apa nih? Ya kan Pak Haji kan sesuatu yang diomongin kan bener semua Pak Haji. Oh, yang mana? Ya semuanya sekarang. Contoh. Sekarang Pak Haji punten seperti ridha Allah. Kan orang kadang-kadang itu berdoa sama Allah kan nggak ridhonya Allah yang diminta Pak Haji. Itu kan berarti kan nggak ada balungnya ya, Pak Haji. Iya. Nah itu sudah saya lakukan sejak lama Pak Haji. Saya dapat duit tetap ada balungnya Pak Haji. Jangan dong yang daging doang. Itu namanya tetelan. Lah, dan itu Oh, inspirasi itu luar namanya biasa. tetelan. Kalau tetelan bikin kolesterol. Makin Haji. Daging dong, yang daging. Sampai itu saya lihat YouTube-nya Pak Haji luar biasa sekali kan gitu. Yang mana? Coba contohnya yang luar biasa, yang lo klop yang mana, yang lo cocok yang mana, YouTube yang mana? Pak Haji yang doa pamungkas. Pak Haji. Satu, Doa pamungkas Pak Haji. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Ambek itu luar biasa buat saya Pak Haji. Kemarin teman-teman nanya, Ji, kenapa yang mesti sebut anak yatim, Ji? Sini lu gue tabokin goblok, lu udah punya titel ustad lu. Habluminallah, habluminanas. Habluminallahnya ke Allah, habluminanasnya sedekah. Dan orang yang belum memuliakan anak yatim nggak boleh dekat-dekat tempat ibadahku. Ayatnya begitu, ya kan? Iya, Pak Jadi kalau Haji. kita belum bisa memuliakan anak yatim, jangan dekat-dekat aku. Oh gitu? Ya iyalah. Habluminallah, habluminas. Ini habluminallah ke Allah, habluminanas, salam-salaman. Ketemu saudara. Oh, itu mah syariat nih, tingkatnya marifat, Bos. Udah tingkat tinggi, kita udah nggak main syariat lagi. Subhanallah Pak Haji. Hah? Setuju nggak? Duh itu luar biasa Pak Haji. Tidak Nggak semua- setuju juga obrolan gue. Iya bukan setuju lagi. Saya datang di sini gara-gara itu Pak Haji. Karena apa? Memang tidak semuanya Pak Haji sampai di situ Pak Haji. Karena saya sudah ngalamin sendiri Pak Haji. Bahkan mungkin doanya Pak Haji, saya itu mungkin jadi seperti ini juga akan supaya ketemu Pak Haji, mungkin kan gitu. Saya itu sampai ketawa-ketawa sama istri saya juga. Apa yang bikin ketawa? Ini tadi. Apalagi yang selakangan tadi. Kok ibu mau dibawa kemari sama suaminya, gimana ceritanya? Jadi gini Kok Pak mau Haji. Ya, diajak? gimana gak mau Pak Haji. Kita sudah ibarat orang makan garam tuh sejak mulai nikah Pak Haji. Sampai mulai nikah itu ada aja yang membuat pikiran itu Pak Haji. Gitu. Banyak kendala. Banyak kendalanya luar biasa, macam-macam Haji gitu. Mau naik turun lagi, mau naik turun lagi, sampai mungkin didoakan sama Haji supaya bisa ketemu gitu Haji. Memang saya terang di hati ini gini, saya ingin satu guru yang bisa mempraktekkan, bukan hanya sekedar cuma bercerita gitu Haji. Dan salah satunya yang surat Al-Waqiah itu Pak Haji. Oh iya. Itu dan dasar sekali. Akhirnya petunjuknya lewat di situ lagi Pak Haji gitu loh. Gara-gara saya membuat grup Waqiah, muncullah video Pak Haji itu. Langsung saya putar terus semuanya itu habis setengah bulan ini Pak Haji. Setengah bulan ini saya paham mulai tekan pamungkas, mau centong, mau itu. Nah saya di sini kan terus kan Pak Haji apa? Cari berkahnya Allah lewat Pak Haji kan gitu. Dan saya akan minta ridhonya Pak Haji kepada saya keluarga, semoga bermanfaat. Tadi datang jam berapa? Tadi jam 1. Siang. Ya. Berarti seneng dong lihat anak yatim saya. Ya bukan senang lagi Pak. Lari-lari dapat bingkisan tadi dia. Lewang niat saya itu sudah di situ Pak Haji. Saya tuh niat dengan Pak Haji yang motivasi 10 miliar, ratusan miliar itu sudah ada di saya, udah puluhan tahun Pak Haji.
tapi nggak nyampe Pak. Iyalah, makom lo nggak mungkin nyampe, bego. Lo tuh cuma menghayal aja, diobrolin. Makomnya dong dibenerin, Lah, ya itu. bukan makamnya, makomnya. Gitu, ya. Makomnya dibenerin. Kuncinya nih, kan kalau berangkas kan ada kodenya. Kodenya dong diapalin. Kodenya. Ya itu Pak Haji, yang saya di sini tuh minta pencerahan Pak Haji lah, gimana semua itu bisa terwujudkan apa yang Pak Haji motivasi. Lo mesti masuk grup dulu. Sudah. Kapan masuk grup? Mulai sejak hampir setengah bulan itu Pak Haji. Udah masuk grup? Masuk. Udah nyimak? Sudah Ya, semuanya, Pak. testimoninya. Semuanya udah saya simak. Kan ada testimoninya tuh. Sudah Dibaca. banyak banget. Hah? Sudah banyak banget, apalagi dengan yang rezeki pamungkas itu kan dengan berapa detik aja yang di ATM itu sampai 2,8 miliar itu kan Iya. subhanallah. Kata Pak Haji kan itu nggak ada balungnya, itu daging semua gitu. Dan itu yang saya cari Pak Haji kan gitu Pak Haji. Kenapa? Ya, kalau itu terjadi welcome semua, sudah ibarat Allah yang berkehendak gitu Pak Iya, Haji. iya. Sekarang apa pertanyaan ke saya? Ya salah satunya gini Pak Haji, kan tadi saya tekan mau sejak nikah saya itu selalu ada seperti itu kan gitu. Ada apa? Ya kendala-kendala seperti itu loh Pak Haji, sampai sekarang ini saya belum pulang rumah, belum punya apa-apa, dan naik turun lagi sampai sekarang ini saya banyak sakit, saya sakit, istri sakit, saya sakit, itu aja. Sakit apa? Saya, Sakit apa? Saya terserang 1 tahun yang lalu kena spasi Pak Haji. Spasi, saya stroke ringan. Stroke ringan. Iya, karena kata nggak tahu, pokoknya yang penting kena stroke ringan. Terus katanya ada gejala diabetes, sampai mata saya kurang terang kan gitu Pak Haji kan gitu. Akhirnya istri saya juga biasa gitu, sakit 1 tahun Pak Haji. Ini Istri? sudah agak mulai sembuh nih. Istri. Sakit apa? Katanya urat jatuh di yayasan itu Haji. Akhirnya tapi nggak sembuh-sembuh. Sakit apa? Di yayasan. Di punggung. Di panggung, di pinggul. Oh, saraf kecil. Jadi gejala itu kan di yayasan, bantu yayasan, istilahnya seperti Yayasan itu. apa? Yayasan ini Darus Saadah di apa? Jalan alternatif Sentul Pak Haji. Alternatif Sentul. Betul gitu. Yayasan? Baru seada. Darus Saadah. Iya. Kayak apa tuh kegiatannya di sana? Ya, ngaji sekolah. Oh, iya, iya, iya. Nah, rumah di mana? Rumah di mana? Saya kontrak ya. Kontrak. Iya, di mana? Di Cicuku, di Cicucu. Jalan Jembatan Hitam. Jembatan Hitam. Oh, jadi kalau ke alternatif Sentul jauh dekat. Deket banget ya. Oh, dekat. Yang jalan itu Pak. Oh. Gapura Kastrat itu Pak Haji. Oh, iya. Ya gitu. Makanya kan saya bukan apa dengan ketemu Pak Haji ini, hati saya itu misalkan sekarang lega gitu Pak Haji. Leganya apa? Saya punya mentor, ibarat orang itu yang sesuai ada di dalam pikiran dan hati saya gitu Pak Haji. Gitu. Ibarat Pak Haji ini sesuatu kan ketawa tapi bener gitu loh Pak Haji. Gitu. Bukan ketawa ngakak seperti orang tapi ngeledek, bukan gitu loh. Dan itu saya pahami bener. Oh, dari mana? Saya ini nggak ngeledek. Ya kan tahu saya Pak Haji gitu loh Pak Haji. Kan saya udah bilang itu belajarnya lama Pak Haji gitu Pak Haji. Jadi orang tulus saya itu sudah tahu Pak Haji gitu. Makanya alhamdulillah yang insya Allah ini ketemu orang yang. Nah, Bapak udah berobat ke dokter, penyakitnya Bapak penyebabnya apa? Iya. Kok bisa sakit? Udah tahu belum sebabnya? Katanya itu diabetes, katanya katarak. Saya itu Iya, bingung. penyebabnya Pak. apa? Penyebabnya apa? Kalau nggak tahu penyebabnya nggak sembuh-sembuh. Mesti tahu dulu sebabnya apa. Belum ada Kata yang dokter. bilang gitu Pak. Hah? Belum ada yang bilang. Kata dokter nggak kasih Iya, tahu penyebabnya. katarak itu Masa? katanya katarak bohong. Hah? Katarak bohong Pak Haji. Katarak bohong. Iya. Kok bisa namanya katarak Ya bohong? makanya saya bingung juga. Duit sudah keluar tapi katarak bohong Pak Haji. Kata siapa? Ya kata dokternya. Oh. Terus saya cek ke itu yang biasa jual kacamata, yaitu ya indikasinya ya masih belum bisa pasti. Nah terus saya saya ini penyakit udah banyak Pak Haji, makanya saya itu juga mau curhat sedikit Pak Haji ya. Kenapa saya sampai seperti ini kan? Kalau dijawab tadi dengan ketawa tadi, memang doa saya seperti itu ke semuanya kan gitu. Jadi saya kenapa mau curhat tuh agak balik lagi. Kenapa? Nah, kalau Pak Haji kan doain dong punya utangnya supaya apa? Supaya bisa ketemu dengan aku kan gitu Pak Haji.
karena Nata kasih ilmunya kan gitu Pak Haji. Di YouTube juga gitu. Aduh payah. Karena dari Pak siapa yang kemarin itu di YouTube itu kan Pak Haji itu ada yang suaminya yang bejat itu. Ya memang itu doaku supaya bejat suamimu, karena kalau gak bejat ibu gak akan kesini kan gitu Pak Haji. Saya juga ke kamar juga mungkin. Saya sampai kadang-kadang ketawa gitu sama sendiri Pak Haji. Kenapa? Memang seperti itu ya Pak Haji. Saya terus terang kalau untuk naik kadang-kadang seperti itu, tapi ya tadi ya mungkin katanya mungkin belum ada tahanan di hati tadi itu mungkin Pak Haji gitu. Makanya saya berusaha sekarang ya transfer ke Pak Haji sebisa saya dulu Pak Haji kan gitu, nilainya nggak seberapa tapi saya mau terus itu mau tak ikutin saran Pak Haji walaupun sebisa saya karena memang kondisinya seperti itu Pak Haji. Sekarang apa pertanyaannya ke saya? Ya pertanyaan saya santai, duduk mundur. Santai, gue aja takut malu. Mundur, santai. Karena ini berbicara dengan hati Pak Haji kan. Iya santai, kalau lo maju-maju gue takut. Karena terus Pak Haji, pertanyaannya? saya minta ikhlasnya Pak Haji benar dari batin Pak Haji, karena memang kondisi saya sekarang seperti ini, kata Pak Haji kan nggak boleh ngomong yang jelek kan gitu. Itu sudah saya jaga banget kan gitu. Ya memang kondisi saya seperti ini ya gimana bisa normal lagi, bisa. Maksudnya lo pengen bangkit, Iya, kaya raya, sukses, amin, berhasil. amin, gitu. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Karena dari hati lo yang paling dalam, lo punya karakter yang jelek. Nah, karakter yang jelek itu dikurek dulu. Iya. Apa karakter gue jelek? Lo tuh kalau dinasehatin suka ngeremehin, betul gak? Lo kalau dinasehatin suka denger kuping kanan keluar kuping kiri, bener gak? Lo kalau dikasih masukan istri kan bilangin lo. Istri kalau manggil suaminya apa? Bapak. Pak, bapak tuh nggak boleh begitu. Bapak tuh harusnya begini. Lo tuh nggak pernah dengerin kalau bini lo ngomong. Setuju gak? Boleh. Kok boleh? Gila Ya saya lo. nggak jadi bingung Pak Haji, karena sementara ini yang saya pikir ya. Udah bener lo. Nih, udah bener lo. Nih gue tanya bini lo. Bener gak? Kalau Pak Haji bilang gitu saya oke lah, nggak apa-apa. Ya, gue tanya dulu bini lo. Bener gak? Kasih mikir ke dia. Gimana ibu selama rumah tangga? Kalau nggak kasih nasihatin dia, suka dengerin gak dia? Kadang dengar, kadang kagak gitu Pak. Ngomong yang bener. Lu tuh kalau dikasih masukan selalu nggak percaya aja. Satu, lu tuh kalau ngelihat sesuatu selalu lo ngecilin aja. Kalau lihat sesuatu, apalagi lo udah pengalaman. Contoh, misalkan lo udah ikut pendidikan apa, misalkan ikut pendidikan masyarakat anti riba misalkan. Kalau ada yang riba-riba, lo langsung tuh akad bicara atau apa ya. Gak boleh. Karena lo gak spesialisnya. Lo dengerin aja dulu. Sampai udah jadi spesialisnya lo baru. Jadi lo kalau dikasih masukan, pokoknya kalau dikasih masukan gak 100% aja dengerin. Nah, orang yang kayak gitu untuk maju lama banget. Karena kan dia bertolak belakang sama dirinya. Nah, orang yang boleh punya sifat kayak si bos itu khusus anak-anak raja, khusus anak-anak orang kaya yang gak ngerintis dari bawah, itu boleh. Kalau lagi ngerintis gak boleh bos, sehingga lama lemot aja, udah naik turun. Untuk punya aset gak mungkin. Kalau yang ada ngontrak aja. Kalau punya motor nyicil, gak bisa beli cash. Gimana dong Pak Haji kalau gue seperti ini pengen sukses? Gampang. Kuncinya satu. Kalau ada orang ngasih masukan, ngasih ilmu, ngasih wejangan, ngasih apalah, lo harus dengerin. Nah, selama lo mau dengerin, itu yang bikin lo kaya raya. Itu aja satu. Kedua, lo paksain kalau di rumah lo mesti klop sama dia. Walaupun dia ndablek, lo mesti klop aja. Karena pesugihan lo adanya di bini lo. Itu.
Elunya yang kaya raya. Itu aja, nggak lebih dari itu. Jadi lu nggak boleh jengkel sama bini. Kalau gue boleh tanya nih, selama Ramadan lo pernah jengkel gak sama bini lo? Sekarang karena sudah ada dari Pak Haji. Oh gelo. Itu karena Sebelum nonton YouTube gue. iya, jadi kan sebelum puasa itu Haji kan saya dapat itu Pak Haji. Sudah itu saya olah itu Haji. Karena saya kalau cari ilmu, kalau belum mentok saya nggak akan lepas. Makanya sampai ke sini nih, karena tadi pagi alhamdulillah. Kenapa? Biasanya kan ada orang sodako kan target Pak Haji kan gitu. Udah kan kasih aja sebisanya. Alhamdulillah Pak Haji udah jadi langsung plong saya itu. Karena saya nggak ngerti Pak Haji. Biasanya di tempat lain itu nggak mau pasti target, mau nomor berapa ada angkanya Pak Haji. Jadi sana ada, udah langsung kirim saja nggak usah ada lagi. Jadi seperti itu yang saya lakukan Pak Haji. Nah sekarang bisa gak kalau ada orang ngasih masukan, ngasih ide, ngasih gagasan, bos dengerin dulu. Ya udah. Karena saya sedang cari di situ apa yang kekurangan saya itu apa gitu Haji. Karena sejak saya ini kan selalu interaksi sendiri saya gitu. Ya, jadi kalau lihat sesuatu nggak boleh diremehin. Lihat sesuatu produk apa aja nggak boleh diremehin. Walaupun lo udah tahu tuh knowledge-nya, nggak boleh dulu. Kan soal lo pengen kaya. Nah, boleh sifat kayak lo tuh boleh khusus orang yang kaya raya. Tapi kalau buat ngerintis susah. Nah, lo merendah dulu. Merendah dulu. Tapi ntar lo dapet semuanya tuh. Merendah dulu. Ibarat tuh kapal selam. Nggak terdeteksi sama musuh. Adanya di bawah air. Nggak terdeteksi sama sensor. Adanya di bawah air. Tahu-tahu lo udah nongolnya di sono. Tuh ilmunya begitu. Kalau lo bisa. Kedua, penyakit saraf kejepit itu obatnya pakai centong. Dicentongin. Dan jangan dioperasi. Kalau dioperasi, separuh lumpuh, separuh lewat. Nah, dicentongin sembuh. Nanti dicentongin sama anak yatim. Kalau saraf kejepit. Nah, kalau si bos matanya pengen itu terang lagi, paksain sebelum ayam berkokok mandi. Mandi pagi sebelum ayam berkokok, sebelum azan subuh udah mandi. Sebelum subuh. Udah mandi, nanti lo sembuh. Mata lo langsung gerujuk apa? iya, guyur. Diguyur dari kepala sampai kaki. Mandi sebelum azan subuh, obatnya itu doang. Ada lagi? Ibu apa pertanyaannya? Gak apa-apa, nanya aja bebas. Bebas, mau nanya apa? Anak saya ini kan kepengen lanjut kuliah gitu Pak Haji. Ya itu kan belum ada rezeki gitu. Terus pertanyaannya? Ya gimana supaya cepet dapat? Diselakangin sama mamanya. Ada uangnya, ada uangnya, ada uangnya. Bisa kuliah, bisa kuliah, bisa kuliah. Nanti ada uangnya bisa ada kuliah, ada uangnya bisa kuliah. Misalkan kalau waktu tidur nggak apa-apa Pak Haji. Hah? Anaknya kalau masih Emang mesti tidur, kalau melek lo ditabok. Ya nggak mungkin lah. Pas lagi tidur. Yang anak yang itu yang terakhir yang ragil kan saya selangkangin gitu pas anaknya melek. Pak Haji, malam itu selalu melek terus sama pagi Pak Haji. Jadi tidurnya siang. Pas Ya udah pas siang aja diselakangin. Pas tidur, pas merem. Pas lagi merem diselakangin. Ibu mau nyapa? Apa sih mah? Ih mama gitu sih yang kecil tuh. Anaknya berapa semuanya? 2 Pak. Oh iya, diselakangin aja. Apa maunya ibu diselakangin, nanti ada uangnya. Ada lagi? Jadi kalau saya utang Haji, kalau saya nyebut itu Haji yang dengan apa? Itu di Kemuka. muka itu Apa hajatnya bapak? apa ada hajatnya apa ya? Ya, ada yang ngasih order, ada yang ngasih proyek, tagihan cair, saya mau ketemu si A, si A-nya nurut, manut, katut. Si 9 kali ya Pak? Hah? 9 kali. 9 kali remes sekali. 9 kali remes yang kedua. 9 kali remes yang ketiga. 9 kali yang remes ketiga. Terus bapak langsung jalan. Ini buat salaman. Bayar. Ngasih PO. Ngasih order. Tidak diperiksa. Tidak jadi tersangka. Oh gitu aja ya. Ya Pak, selama ini kan suami belum banyak duit gitu Pak.
Kadang kan saya ada bagian yang di Jawa Timur, Mm-mm. yang kontrakan gitu. Pertanyaannya? Ya itu saya kan ya minta bagian saya gitu kan. Ya karena suami ini belum punya duit Ibu banyak. ngapain jadi minta-minta ke Jawa Timur? Ngapain ibu minta jatah-jatah kontrakan? Ilmunya saya aja dipakai, ngisi-ngisinin aja lu. Malu-maluin aja. Gua aja malu, lu nggak malu? sekarang ditutup semua itu nomor HP-nya. Ya iyalah, udah pakai ilmu gua aja, ilmu kearifan lokal. Udah nggak usah minta-minta ke sono, ngisin-ngisinin aja. Gua aja yang nggak kenal malu. Pengennya sih pengen bahagiain ibu gitu loh, kan tinggal ibu. Ya ntar pakai itu ilmu gua, nanti ibu lu dibahagiain. Emak gua juga gua senengin. Iya. Udah pakai itu. Pakai kita aja, pakai grup RD aja, pakai ilmunya RDI aja. Makanya kan nggak mau ngasih, soalnya kan gitu-gitu aja, nggak punya mulai dulu. Jadi memang supaya kita gimana gitu. Emang lo gak Usaha bakal gitu. punya. Ntar setelah ketemu gue lo punya, kaya raya, Pengen punya banget Pak rumah. Haji bagian ibu gitu saya tuh. Ya kan belum praktekin dulu. Amin. Ntar lo punya rumah 1000 meter, ada kolam renangnya. Amin. Kalau sekarang lo ngontrak. Amin. Iya emang begitu jalurnya. Pengennya bawa ibu saya gitu Pak Haji. Iya lo praktekin dulu, praktekin. Nanti lo ijab sama anak yatim gue di atas, ya. Iya. Praktekin. Ada lagi? Alhamdulillah Pak Haji. Ya, supaya ini keluarga itu senang sama suami saya kan. Bos, Benci. gua aja benci sama laki lo. Entah kalau laki lo banyak duitnya, semua orang seneng. Orang bokeh emang begitu. Saya tuh dimusuh Pak Haji, bener. Ya kan lo aja kagak punya uang bokeh. Semua orang bokeh emang disingkirin. Orang bokeh semua digituin. Nanti kalau udah duitnya banyak, diluluin, dideketin, disayangin. Ya, mudah-mudahan ini bapaknya mau dengerin omongan anaknya, juga suka cerewet Pak Haji. Suka ngingetin bapaknya, anak yang pertama. Ngingetinnya gimana? Ya masalah bisnis apa gitu. Gayanya bapak seperti ini, terus ilmu anak kan sekarang kan update terus Pak Haji kan gitu, kadang-kadang terus ngerti terus. Kenapa bapak belum punya duit, sama-sama kadang-kadang itu saya ibadah itu dibuat acuan. Bapak Rajin sholat, wiritan, tapi nggak soge-soge. Akhirnya jadi ikut-ikutan gitu. Kan belum ketemu saya. Kan di sini ntar Berantem terus Pak dapatnya. Haji anaknya tuh. Ya karena bokeh. Besok kalau duitnya dia ratusan miliar, tuh anak kita beliin mobil aja sport. Amin. Porsche, mobil Amin, Porsche. ya Allah. Sport. Amin. Harganya kan 6 miliar. Beliin buat anaknya. Amin. Biar dia gak bisa ngomong apa-apa. Beliin dia, kasih ruko yang disentul yang paling mahal, kasih buat Ya anaknya. dibanding-bandingin sama bapak temennya. Aku Ya bisa iyalah, sekolah, gitu. ini namanya bapak yang katro, culun. Nah ini. Stok lama, limited edition, gak keluar lagi 2022. Ada ini kayak gini cocok bapaknya. Tapi kan setelah ketemu sini di upgrade, itulah. 50 tahun gitu Pak Haji. Ya nggak apa-apa, bos. Daripada lo ketemu gue di mana. Ketemu di sana. Oke, Ini Pak Haji. praktek ya. Minta ridhonya Pak Haji bukan. Ya iyalah, lo kan belum praktekin. Ada lagi? Udah Pak Haji, alhamdulillah. Oke, ya ada. Jadi Sip. saya baca ya Pak Haji ya. Iya dong. Itu ya. Pak Haji. Humor ya. Iya. Jangan Alhamdulillah. marah ya, Bu. Enggak Pak Haji. Saya humor. Terima kasih banyak. Udah ngingetin suami. Iyalah, siapa lagi? Karakternya tuh Pak Haji. Iya. Karakternya. Iya. Ayo, Ibu sini. Berubah. Ayo. Bapak sendiri Assalamualaikum. berdua. Ayo. Mertua. Ayo, apa yang mau diobrolin? Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Iya. Ini yang keberapa kali datang? Kedua. Kedua. Pertama ketemu saya. Enggak. Oh, iya. Hijab anak yatim aja. Oh iya. Tinggalnya di? Kalideres. Oh iya. Tahu sini dari? Istri yang ikut grup. Oh ikut dulu. Terus apa pertanyaannya? Iya ini Pak Haji. Ya kendalanya sih sama yang pertama tadi. Apa? Masalah hutang Oh utangnya kemana? ke beberapa orang. Oh iya. Buat apa uang utangnya? Gara-gara bisnis istri ditipu. Oh bisnis apa istri? Jual-jual kasur.
Jadi kalau dia mau kredit gitu loh Pak Haji. Heeh. Nah, jadi ditipu hampir 120 juta. Jadi kita minjem lagi, jadinya bunganya makin bengkak Pak Haji. Oh iya. Terus? Nah, istri udah melakukan yang seperti Pak Haji ini di YouTube gitu. Tapi ya mungkin harus ketemu Pak Haji kali. Cuman istri nggak ikut, lagi hamil Pak Haji. Jadinya ditemenin sama ibu mertua. Oh iya. Karena pertanyaannya apa saya? Ya saya sama istri pengen utang itu cepat lunas Pak Haji. Dalam bulan ini kalau bisa, biar nggak pusing Pak Haji. Bos, kan udah gua kasih tahu di grup. Utang itu seperti orang hamil. Orang hamil 9 bulan. Kalau baru hamilnya 3 bulan bisa gak ngelahirin? Gak bisa. Orang utang tuh seperti orang sholat. Belum waktunya sholat subuh. Sekarang belum subuh. Bos sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak? Enggak. Orang utang tuh kayak orang mati. Belum waktunya mati, dia bunuh diri. Kira-kira diterima gak mau lo? Enggak, gentayangan. Jadi lo nyantai aja, udah pasti lunas. Udah pasti lunas. Kalau Pak Haji bisa ngomong begitu, kan kita yang nyiptain Allah, pasti dijamin sama dia. Santai aja, pasti lunas. Sambil nunggu lunas, gue ngapain dong Pak Haji? Bebas. Lo mau ibadah, lo mau ngapain. Tapi kan gue gak kuat Ji, kuping gue ditelepon-telepon sama debt collector. Makanya jangan ngutang, resikonya lo mesti ambil dulu. Ini maunya ngutang pengen lunas tapi gak pengen ditelepon. Gak bisa. Udah tahan aja dulu. Kalau Cuma saya tetap tahan Pak Haji. Hah? Istri yang nggak tahan. Ya udah, kalau lo nggak mau nggak bisa, stres sendiri ntar. Iya. Hari gini pengen utang lunas, nggak bayar, ya harus resikonya itu, gitu dong. Gitu. Jadi pasti lunas. Lagi, Itu aja sih Pak Haji. harusnya bini lo ngikut, jadi bini lo tahu. Lo utang pengen lunas, nggak bayar kan? Iya. Tapi mesti ada resikonya. Risikonya apa? Kuping lo nih panas ditagih-tagih debt collector. Tapi kan buat awal doang, besoknya udah enggak. Tapi sampai hari ini gue masih dikejar. Ya ntar enggak. Lo belum jalanin gitu loh. Gitu. Kalau saya sih nyantai Pak Haji. Ya udah, pasti lunas. Pasti Terus apa lunas. lagi? Cuman saya yakin pasti lunas. Cuman istri yang masih kuat. Ya udah, lo bawa kemari bini lo. Kalau bini lo nggak bisa dikasih tahu, bawa kemari, ntar gue yang ngasih tahu. Kalau nggak bisa, ya udah, tahan aja, pasti lunas. Soalnya nggak ada utang nggak lunas, pasti lunas. Tinggal ngikutin ritualnya, kayak sedekah subuh, ya subuh, sedekah Jumat barokah, terus ikutin. Itu doang. Sebelum azan subuh udah duduk di sajadah pakai mukena, ikutin. Terus apa lagi, nggak jengkelan, nggak mancing jengkel, nggak kepancing jengkel, ikutin itu doang. Syaratnya nggak ada lagi di sini. Tapi pasti lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset gitu. Amin. Ada lagi? Itu aja sih Pak Haji. Sip, ibu apa? Ini apa Pak, Pak Haji? Kalau apa ya, kan ini anak kemarin kan baru kesusahan ya. Contohnya? Kan hamil yang kedua. Tadinya Istrinya dia? bukan anak-anak saya yang Oh, nomor 4 laki yang di Depok kemarin itu. yang anak ibu yang laki perempuan? Yang laki. Oh iya. Yang waktu kemarin-kemarin sih kerjaannya tuh lancar ya dia. Terus habis lahiran yang anak yang sekarang ini kan meninggal 10 hari 10 hari meninggal. Udah meninggal kan dia kerjanya kayak kita bikin sendiri gitu ya Pak Haji, yang bikin tahu alat apa saya kurang ngerti gitu. Buat sensor kebakaran di hutan. Ya mungkin bangsa gitu. Terus dia kan kontraknya yang rumahnya habis, pindah sekarang. Habis sekarang ini nih sama sekali absen tuh nggak masuk. Nggak masuknya itu proyeknya nggak masuk, minta tender apapun kosong sama sekali. Sampai ini mau istilahnya udah habis-habisan gitu ya, udah habis-habisan dari anaknya kelahiran segitu banyaknya habisnya. Terus ditambah ini nggak ada pemasukan, nggak sama sekali. Jadi kayaknya apa ya kendalanya dia kok udah kayak
jalannya ditutup, terus pindah kontrakan yang sekarang ini ditutup sama sekali, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya tadinya dia itu nggak mohon gitu, ada orang datang minta alat gini langsung laku gitu ya. Ini nggak sampai dia mohon-mohon, nggak bisa. Terus dia sebagai laki-laki namanya tanggung jawab mana anaknya istri kan, dia pengen kerja terus dites. Kita kayaknya sih iya boleh masuk, ternyata enggak, terus sampai sekarang gitu. Gimana itu? Mana dia orangnya? Mesti ada orangnya, kalau nggak ada nggak bisa kan? Kalau dari foto dulu sebentar. Nggak bisa lah, gila kayak gue kurang pasien aja. Suruh datang ke sini ngemis-ngemis ke gue, ntar gue ajarin. Oh gitu. Nah ngapain juga gue ngajarin orang yang nggak ada, kayak kurang pasien. gitu. Nggak. Iya. Suruh datang dulu, gue lihat mukanya hancur nggak? Kalau gitu. hancur ya ntar gue rebuild. Iya. Kalau saya bukan hancur Pak Haji. Nggak lah. Iya ya namanya. Suruh panggil dulu gitu loh, panggil tadi iya. lihat. Iya. Buat apa juga kalau kita ngajarin. Hmm. Nanti dibawa kemari lihat kenapa, apa yang jelek dianya, apa yang jelek rumahnya, apa yang jelek istrinya, apa yang jelek apanya gitu kan, nanti dilihat. Kayak mobil motor nih, kenapa nggak bunyi, apa businya, apa karburatornya, apa ring sehernya, apa-apanya gitu. Terus sama ini Pak Haji, anak saya yang nomor 3 juga gitu kan ya. Kalau masalah jodoh emang Allah yang punya urusan ya. Tapi apa salahnya kalau kita kan usaha. Cuma dia tuh kayaknya punya pacar udah lama, maaf non Islam, maaf. Nah maksud saya tuh kalau punya suami, kalau bisa yang satu akidah. Maksud saya nih, terus satu akidah. Kalau memang Nah itu perempuan. iya. Terus? Kalau memang benar-benar itu si laki itu non Islam, kalau memang benar-benar dia harus masuk Islam. Maunya ibu gimana? Maksud saya itu kalau bisa dapatnya itu yang satu akidah. Gampang lah, diselakangin kalau dia bisa. Kalau nggak bisa diselakangin lebih ekstrim lagi. Tangan ibu diremes-remes alat kelamin, taruh di teko. Tekonya buat minum dia. Kalau dia maunya kopi, anak ibu hobinya kopi, teh panas, air kobokan itu dipanasin buat minum kopi. Nanti ibu ngomong tuh waktu ngeremes, anak saya nurut sama saya, dia misah sama pacarnya, dipisahin. Nanti dapat yang baru, yang seagama. Amin. Iya. Maaf Pak Haji, kalau waktu ngeremet-ngeremetnya air itu nggak bilang apa-apa, nggak ada apa-apa ngomongnya. Airnya nggak diremet, yang diremet alat kelamin ibu sampai berair. Maksudnya ada omongannya nggak? Ada, anak saya nama Bin, pisah sama si Gundul. Misalkan nama laki pacarnya Gundul. Terus? Untuk selamanya, sebagai gantinya Gundul datang si Gondrong, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap soleh. Dah, tangan langsung dikobok air minumnya, prok cuci tangan. Nah airnya buat minum dia, kalau dia minumnya air putih. Kalau minumnya teh, dipanasin buat bikin teh. Kalau minumnya kopi, dipanasin bikin kopi. Kan dia nggak tahu tuh air bekas kobokan tangan ibu. Nah, terus kalau seandainya air kobokan ini kan dia suka air minum air es ya Pak Haji ya, di kulkas gitu. Kalau air kobokannya ini saya taruh di botolnya kulkas, boleh. Di kulkas nggak apa-apa. Boleh. Gitu. Kalaupun air kobokan itu diminum sama orang lain, nggak pengaruh, kan udah waktu ngeremes udah disebut namanya. Iya. Jadi kalau nggak bukan namanya, dia nggak berfungsi. Misalkan tuh air kobokan diminum sama dia nih, nggak ngaruh. Yang ngaruh masih anak ibu doang, kan ada namanya sama Bin. Mesti ada namanya sama Bin, alamat emailnya mesti benar. Iya. Terus sama itu adatnya itu keras kalau dinasihatin orang tua. Kan belum dicoba, jadi ibu sekalian ngomong tuh sekalian ngomong. Adatnya nggak keras, lembut, nurut. Kalau diomongin dia nggak ngegas, kobok. Entah dia nggak. Iya, insya Allah. Kalau diselakangin kan dia belum tentu mau kan, karena dia gede. Pakai air kobokan selalu, air kobokan alat kelamin kita aja. Iya. Nurut, manut, katut. Kalau ibu mau iseng nih nyoba, uangnya dia semuanya dititipin ke saya. Ntar dia ibu ngelola duitnya dia titipin uangnya, mah. Aku titip uangnya, mah. Oh bener nih ilmunya Pak Haji. Iya, insya Allah ya Pak. Makanya ini ilmu manjur banget buat bikin luluh hati suami. Pak Haji,
suami saya pelit banget sama saya. Maaf Pak Haji, Bikin nggak ada aja. suami. Enggak, nih misal. Iya, iya. Nah itu dibikin buat laki kita. Oh, Pak Haji, anak saya pelit banget, bikinnya buat anaknya. iya, iya. Pak Haji, mantu saya pelit banget, bikin aja buat mantunya. Iya. Kalau mantu saya insya Allah sih kayaknya enggak Pak Haji ya, maaf dia biarin. Enggak, misal. Enggak, emang saya Misal. bukan gitu Pak Haji, emang bener kata Pak Haji ya. Maaf saya bukan karena emang dia dari mualaf ya, tapi alhamdulillah dia lebih paham gitu, lebih ngerti gitu. Iya, tapi kan dia nggak ngasih duit semuanya ke ibu kan. Maunya saya duitnya dia semuanya jangan kasih ke bininya, kasih ke ibu. Maksud saya gitu. Pak Haji tahu duit saya dikasih bini semua. Iya. ATM-nya dia tahu. Semua dikasih. Passwordnya dia. Maunya gue bisa gak semua ATM-nya duitnya dikasih mertuanya. Jangan kasih bininya. Kalau dikasihin saya emang gimana Pak Haji maksudnya? Bisa nyimpen gitu sayanya. Iya, jadi lo ngatur keuangan. Oh gitu. Remes-remes. Sama ini Pak Haji, leher yang sebelah kiri. Kayak centong. Oh. Cari centong. Iya. Sembuh. Tentang di rumah. Centong kayu iya di rumah. Oh. Yang buat masak. Gitu. Buat ngaduk. Iya. Makasih ya Pak Haji. Oh jadi lu bener? Semua duitnya dikasih bini lu, gue ngomong bener? Iya. Oh. Jadi dari komitmen sih emang lu yang urus keuangan gitu. Ya udah. Semua? Yang gajian Iya. taunya dia. Oh iya. Sama almarhum dulu juga begitu Pak Haji. Jadi semuanya duitnya kasihin saya. Tapi saya orangnya bukan perempuan terus Untung kayak. gue gak jadi mantunya dia. Kalau gue jadi mantunya dia, duit gue dikasih ke anaknya di semua ya. Parah gitu. Tapi Kalau gue enggak, itu gue pegang sendiri. Tapi bener kayak gitu Pak? Hah? Bener gak? Enggak lah, kapan lu mau jajan? Lu kan mau jajan juga. Kalau jajan minta bini jadinya. Ya, terbatas bos, yang ada bandrolnya. Yang ada bandrolnya lu bisa beli. Tapi gimana ya Pak Haji, kenyataannya suami itu percaya sama kita karena saya nggak macem-macem gini, ibaratnya tetangga punya apa, saya nggak punya hati ngiri. Terus dia punya beli gini, saya sama sekali nggak punya hati ngiri. Baju pun saya nggak punya hati ngiri. Sampai ibaratnya saya gini, yang penting anak saya bisa sekolah semua. Saya ibaratnya nggak telanjang. Saya nggak mau beban utang. Saya tuh pikirannya begitu. Jadi nggak ada perasaan ngiri itu nggak ada. Pelong hati saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau dibebani utang. Nah makanya ini mantu kemarin anak kena utang kayak gitu ya Pak Haji. Saya ikut mikirin gimana caranya, ya Allah astagfirullahaladzim la ilallah. Jadi yang ada maaf sampai uang yang kan yang berbunga ini yang kita pikirin. Ibaratnya 20 juta bunganya per bulannya tuh 2 juta aturan 3 juta 3 bulan udah impas. Ini nggak impas kalau caranya kayak begini. Jadi kan saya ikut mikirin, pantas di dalam Al-Quran uang riba itu dimusnahkan, diganti dengan uang sedekah. Pantas nih sama Allah di riba itu bikin orang mati, bikin leher nyekek. Pantas saya bilang gitu. Makanya jangan ngikutin setan, saya bilang begitu. Iya ini makanya Masya Allah astagfirullahaladzim, ini bener-bener melilit utang. Untungnya saya ada mantu sih, bukan nyalamin ada mantu ya Pak Haji, enggak. Ngerti waktu bujangannya dia punya utang, nikah sama dia. Saya tanya, kamu punya apa? Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa kalau kamu mau nikah senang sama anak saya, nggak punya apa-apa, saya juga nggak nuntut harus punya ini punya enggak. Tapi syaratnya satu, kamu harus Islam. Saya bilang gitu. Terus saya tanya sama dia, kamu masuk Islam itu hati kamu sendiri apa bukan? Kalau bukan ke hati kamu, saya nggak mau. Nanti takutnya punya anak lu masuk lagi Kristen. Maaf. Kalau saya bilang gitu, dia nggak ada. Enggak, saya hidup punya komitmen sendiri. Saya hidup pilih saya sendiri. Terserah, karena kamu milih terbaik. Saya bilang gitu, kamu diselamatkan sama saya. Nanti kamu bisa masuk neraka. Sebenarnya ada dia nih. Orangnya kamu diselamatkan sama anak saya loh. Saya bilang gitu. Ya alhamdulillah, untuk mertua saya juga non-Islam, tapi paham, ngerti gitu loh Pak Haji. Laku udah diselamatin sama anaknya dia, lo kan diselamatin sama anaknya dia, tapi kelilit utang. Mendingan gak usah kawin sama anaknya dia, mendingan kawin sama yang kaya raya. Ya tapi dengan jalannya ini kali Pak Haji mudah-mudahan Humor. Nggak apa-apa Pak Haji. Kalau nggak gitu ngantuk. Iya, dengan jalan ini. Terus ada lagi pertanyaan apa lagi yang mau dipertanyain? Ya itu aja. Boleh, lo tinggal praktekin aja ya. Iya. Utang pasti lunas.
Utang pasti lunas. Tinggal yakinnya, harus yakinnya tingkat dewa. Yakinnya tingkat dewa. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Lo sebut-sebut aja gitu. Karena kan nggak bayar utangnya. Kalau di sini berobat utangnya yang lunas nggak bayar. Kalau bayar, gue nggak setuju. Tapi mau Pak Haji udah dikasihin itu, istilahnya kita minta utangnya lunas, tapi udah dikasihin rumah, tapi suruh nempatin aja dulu sementara. Tapi gimana dia menempatin di sini berutang, lu nempatin di sana gimana nguber-nguber? Enggak lah, pasti lunas. Ya amin, amin, amin ya robbal alamin, ya Allah, ya Rabbi. Jadi mau nempatin rumah itu kita harus keluar dulu melunasin utang-utang di lingkungan situ Pak Haji. Nanti lunas, bos. Iya. Nanti lu ijab aja mana katanya. Pasti lunas, bos. Pasti lunas. Di sini nggak ada utang nggak lunas. Pasti lunas. Asal yakinnya tingkat dewa. Pasti lunas. Pasti lunas. Tinggal ngikutin aja ilmunya kandang embe. Iya. Sedekah subuh, Iya. sedekah Jumat, ya itu. Terus klop suami istri, gitu aja. Walaupun istrinya sering jengkel tetap kita Iya itu kan bawaannya orok. Oh gitu ya Pak Haji ya. Iya maksudnya bawaan orok, bawaan lagi hamil. sama hamil. Lagi Iya. lu mesti nyambung. Oh ya lagi bawaan orok deh, biarin deh. Gue maklumin dah, gitu biar gimana juga tuh anak gue. Biarin dah, gitu. Nanti pasti lunas. Ada lagi? Udah. Sip, semangat ya. Hari ijab ya. Iya. Ini datang dari jam berapa? Dari jam 1. Dari jam 1 Berarti ya tanda kirim saya dong, lari-lari. Iya, dari kemarin Pak Haji. Oh, oke. Ada Terus ijab. saya bisa ngerinding. Oh, merinding. Iya, iya. Nangis.